firman-Mu Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang tahun 2024 ini Tuhan, kami merasakan bahwa penyertaan-Mu Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami, anak-anak yang percaya kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh melimpah atas kami Tuhan. Anugerah-Mu sungguh luar biasa bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami seringkali harus melewati lembah kekelaman, namun Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, tetapi tangan-Mu Tuhan, keadaan-Mu yang selalu menghibur kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pengurapan-Mu sore hari ini. Sebentar kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami juga akan belajar untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Urapi kami Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami dari anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi orang-orang percaya yang semakin berkuat di dalam Engkau Tuhan. Semakin indah di hadapan-Mu Tuhan. Semakin penuh dengan urapan-Mu Tuhan. Semakin penuh memiliki kuasa daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi setiap hamba-Mu yang melayani sore hari ini. Biar otoritas Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai selesainya Bapa. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesai Tuhan. Hanya di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu kembali. Ada sukacita Bapak Ibu pada sore hari ini. Amin. Sebab itu kalau kita merasa bersukacita, kita akan menyambut sang raja kita. Kita bukan menyambut sang raja sebagai seorang bayi lagi. Kita menyambut sang raja itu bersama. Mari kita sambut.
saudara. Sebelum kita mengisi pujian kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Hermanita Nike Royari, biasa dipanggil Ine. Saya berasal dari Seruni, Papua. Saya siswa Sabis angkatan 35. Perkenalkan, nama saya Anggun Lina Kades, biasa dipanggil Anggun. Saya berasal dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Saya angkatan yang ke-35. Shalom. Perkenalkan nama saya Nuri Sebat Monde, biasa dipanggil Dori. Saya dari NTT dan kita semua dari Sabis angkatan 35. Shalom, perkenalkan nama saya Yuliana Bapak Ibu. Asal saya dari Merauke, tapi saya lahir besar di Sorong. Saya angkatan 35 dari Sabis. Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Rizka Dimara, biasa dipanggil Dewi. Saya angkatan 35. Saya berasal dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Yesus namanya berlindung. lagu dari yang kami bawakan dan nyanyikan sore hari ini, yaitu Berjaga-jagalah sebab Tuhan hampir tiba. Tuhan hampir datang. Terima kasih atas pujian dari siswa Sabis. Dan kita mau berjaga-jaga. Hari ini adalah hari kelimpahan kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya mau bertanya, kira-kira Bapak Ibu percaya nggak kalau Bapak Ibu itu diciptakan Tuhan, itu menggenapi setiap rencana Tuhan? Amin. Aminnya boleh setengah padahal tadi sudah dikasih teh hangat sama goreng, tapi kok amin ya. Percaya tidak kalau kita ini diciptakan Tuhan, kalau kita lahir di dunia ini adalah untuk menggenapi setiap rencana Tuhan? Amin. Ya. Bukan berarti kita ini wah diciptakan cuma buat memenuhi bumi, tidak.
Setiap kita diciptakan itu untuk memenuhi setiap rencana Tuhan. Dan kita harus memenuhi panggilan Tuhan itu dinyatakan atas hidup kami, supaya namanya Tuhan itu dipermuliakan. Amin. Amin. Haleluya. Di sini kita sore hari ini mau belajar bersama-sama bahwa Allah memakai yang kecil dan yang sederhana. Saya kasih judulnya seperti itu ya. Bapak Ibu, seringkali kita, siapa sini yang masih punya pemikiran merasa minder? Siapa yang masih merasa malu? Siapa yang masih merasa aku nggak bisa? Yang merasa aku yang paling nggak ngerti apa-apa. Sore hari ini mari kita mulai berubah pola pikirnya ya. Kita semua di mata Tuhan sama. Seperti kemarin di kaum wanita saya juga bercerita bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan ya. Kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau kemarin saya sampaikan itu di kaum wanita, tapi hari ini Tuhan lebih lagi menyatakan bahwa Tuhan itu memilih kita, walaupun kita ini yang paling kecil, walaupun kita ini yang paling terpelosok, misalnya yang kita hidup di DSM paling pelosok, ataupun walaupun kita yang paling sederhana banget. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah melihat siapa kita, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita, kesungguhan hidup kita di dalam mengikuti Dia. Seringkali kita punya pemikiran yang di luar dari rencana Tuhan. Dan sore hari ini mari kita mulai ubah setiap pola pikir yang selalu berpikir negatif. Mari mulai hari ini kita belajar menjadi pemikir-pemikir yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Amin. Amin ya. Jadi apapun yang dunia katakan, mari kita tolak dalam nama Yesus. Tuhan katakan kita ini sempurna. Tuhan katakan kita ini biji matanya Tuhan. Siapa yang berani mencongkel matanya Tuhan? Ada yang berani mencongkel mata kita sendiri yang kesakitan, apalagi biji mata Tuhan. Itu tidak akan terjadi karena kita adalah biji mata Tuhan yang sangat sempurna ya. Hari ini kita belajar bahwa di tempat yang terpencil pun, di tempat sederhana pun, dan siapapun kita, Tuhan pilih. Kita tahu contohnya banyak sekali di Alkitab ya, bahwa orang yang paling sederhana itu banyak yang justru dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang sempurna. Kenapa kok orang yang paling sederhana dan yang paling kecil yang dipilih Tuhan? Karena kebanyakan orang-orang yang kejepit itu mereka menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak memikir bahwa ini loh aku. Tidak pernah memikirkan bahwa nanti aku dapat upah yang besar. Tidak. Kalau orang yang sederhana, orang yang terkecil, seringkali Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar sama-sama. Kita buka di dalam Mika ya. Jangan nama. Mika pasal 5 ayat 1. Sama-sama ya. Nanti kalau kurang nanti papi yang tambahin. Tadi saya sudah bilang Kak Job hari ini saya lega karena ada papi. Biasanya saya sendirian Pi jangan tersenyum ya Pi. Haleluya. Kita belajar sama-sama ya. Ada Kak? Oke, semua bawa Alkitab ya. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Kok nggak ada jawab? Sudah ketemu? Oke, gitu ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi engkau Bethlehem Efratah, hai yang terkecil antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, Bapak Ibu, di firman Tuhan ini mengatakan bahwa ini sebelum kelahiran Tuhan Yesus ya. Jadi nubuat ini mengatakan bahwa nantinya di kota itu, di kota Bethlehem Efratah akan lahir seorang juru selamat. Respon orang-orang situ dengan negatif katakan bahwa bagaimana mungkin kita ini adalah kota yang terpelosok, kota yang paling kecil dan yang sebenarnya tidak masuk dalam hitungan mereka.
tetapi justru di tempat yang terpencil, di tempat yang sederhana, Yesus dilahirkan. Yesus ada di tempat itu. Di sini kita lihat ya, kemarin saya belajar sama saya tulis sedikit. Bethlehem yang berarti adalah rumah roti, dan Efrata yang berarti adalah berbuah atau tumbuh subur ya. Jadi di Bethlehem, di Efrata adalah tempat, sebenarnya tempat yang sangat mengenyangkan secara jasmani ya, karena penuh dengan kelimpahan ya. Dan di sini adalah Bethlehem itu adalah tempat yang membedakan dari wilayah lain di daerah Zebulon ya. Dari Zebulon, nanti di rumah aja bukanya ya, Yosua 19 ayat 15 itu ayat pendukungnya ya. Dan kota kecil ini terletak sekitar 10 km di sebelah selatan dari Yerusalem. Kalau Yerusalem memang kota yang besar ya. Tempatnya di perbukitan Yehuda dan dikenal dengan sebagai ladang gandum dan juga anggur, pohon anggur ya. Jadi saya sudah tulis untuk situ. Jadi di situ tempatnya yang sangat-sangat subur, seperti tadi Efrata dikatakan kota yang subur. Jadi dia tidak pernah kekeringan dengan makanan dan buah. Dia penuh dengan kelimpahan ya. Tetapi dia tetap di kota yang atas, jadi yang terpencil ya. Dan di situ hal ini sangat kontras dari kota Bethlehem dengan Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang besar, kota yang istimewa, kota yang megah, ya. Dan sedangkan Bethlehem adalah kota yang sederhana. Dan situ saya juga tulis ada Kapernaum. Di Kapernaum adalah kota yang sangat dinamis, yang orang-orangnya sangat berkumpul bersama, ya dinamis sekali. Tetapi nubuatan yang keluar adalah bukan untuk kota Yerusalem. Nubuatan yang keluar adalah untuk kota Bethlehem ya. Kita sama-sama belajar kenapa kok Tuhan pilih yang tempat yang terpencil ya. Jadi nanti kita bisa sama-sama belajar bahwa kita yang terpencil pun Tuhan berkati ya. Di sini nubuatan tentang Yesus Kristus sebagai Raja dan Gembala umat Allah yang keilahiannya sebagai firman yang kekal ya. Dia adalah Allah dan juga firman yang kekal. Itu nanti ayat pendukungnya ada di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2. Dan ini adalah yang menjadi inti dari misi penebusan karyanya bagi seluruh dunia. Jadi kalau kita yang kecil terus belum apa-apa sudah minder, bagaimana kita bisa jadi berkat buat orang yang lain? Kalau misalnya Tuhan Yesus itu pilih-pilih tempat, maka tidak akan hadir buat misi penyelamatan buat kita. Tetapi saat itu Tuhan berkarya di kota yang kecil, Yesus boleh lahir. Di kota yang sederhana, Yesus mau datang untuk menyatakan kemuliaannya bagi seluruh dunia, Bapak Ibu. Bukan hanya untuk kota itu, bukan untuk kota Yerusalem dan Kapernaum saja, tetapi dikatakan untuk seluruh dunia. Kita tidak tahu ke depannya. Siapa tahu nanti tiba-tiba ada Joyce ya. Ada Joyce. Tiba-tiba waktu sekarang Joyce kayak begini, di kota kecil, di sekolah yang biasa. Tetapi kita tidak tahu masa depan yang Tuhan taruh buat dia. Kalau tiba-tiba dia sudah menjadi menteri, betapa bangganya kita yang kecil bersama-sama dia bertumbuh. Itu yang Tuhan mau buat hidup kita, supaya kita tidak punya pemikiran yang minder, pemikiran yang merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya pandang, tidak. Tetapi hari ini kita lihat bahwa Tuhan itu memilih siapa yang menjadi kehendak Tuhan dipilih. Jadi mari Bapak Ibu, jangan nanti kalau pas dikasih tugas, jangan saya Bu. Ya, mulai hari ini mulai berubah. Kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita rombak semua yang tidak benar, setiap lubang-lubang yang kekhawatiran, yang kecewa, yang merasa minder, dibalut semuanya dengan kasih Kristus, supaya penggenapan janji Tuhan ini boleh terjadi buat hidup kita. Tidak ada lagi kata bahwa saya tidak bisa. Tidak. Minta sama Roh Kudus memampukan kita bahwa kita mampu berperang bersama Tuhan. Amin.
Kita mampu mengalahkan semua yang ada di depan kita karena ada darah Yesus. Itu nyata buat hidup kita ya. Kehadiran Yesus di Bethlehem, kota kecil yang sederhana, mengubah sejarah dunia. Sejarah dunia itu mengubah bahwa Yesus lahir di kota kecil. Kalau orang bilang namanya raja, harus lahir di istana, harus lahir minimal di rumah sakit lah, meskipun cuma kelas 3 gitu ya. Tetapi tidak, Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana. Sudah di kota terpencil, sudah begitu di kandang, dan tidurnya tiba-tiba di palungan. Mau ibu-ibu ditidurkan di kandang, wong ibu-ibu lewat sebelah kandangnya aku, itu aja tuh. Nggih napa mboten? Kandang kambing itu loh, kalau pas lewat pasti balapan tutup hidung. Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia harus lahir di tempat yang benar-benar sederhana. Sudah, waktu saya baca ini, saya membayangkan bahwa namanya tempatnya itu ternyata di bukit, di atas bukit. Berarti waktu Bapak Yusuf dengan Ibu Maria itu naik, betapa sulitnya dia harus naik di atas gunung. Saya bayangkan waktu di Batu dia di rumahnya Pak Denny itu, yang di bawah masih datar. Begitu yang naik habis dari mana itu makam ke tempatnya Pak Denny itu kan naik. Saya kan gendut. Kalau saya pas pulang tidak ada angkot itu, saya kan harus jalan kaki dari Indomaret naik ke atas. Yang datar masih itu oke ya. Begitu dari pendopan makam itu saya naik. Oh Tuhan Yesusku, napas tersengol-sengol sudah. Oh haleluya. Di situ saya bayangkan waktu itu Bunda Maria sudah hamil, sudah 9 bulan dan dia harus melahirkan. Dia benar-benar. Jadi penderitaan itu bukan hanya waktu di kayu salib. Saya baca itu penderitaan mulai dari Bunda Maria itu mengandung juga sudah merasakan penderitaan. Tetapi itulah yang Allah mau, itulah yang Bapa mau untuk menggenapi setiap rencananya. Kalau waktu itu Bunda Maria tidak mau, maka kita semuanya di sini pasti tidak masuk dalam hitungan surgawi. Kita semua tidak masuk dalam rencana kekudusan Tuhan. Tetapi karena Tuhan mau masuk di dalamnya, maka kita pun masuk di dalam rencana Tuhan yang besar. Amin ya. Kehadiran Yesus di Bethlehem, kota yang sederhana, mengubah sejarah dunia dan menunjuk bahwa Allah yang sering memakai yang kecil untuk melaksanakan rencana yang besar. Ya, Bapak Ibu, seperti ingat waktu Musa pertama kali dipilih, Musa juga katakan saya nggak mampu. Tetapi Tuhan katakan bahwa bukan kamu yang melakukan, tetapi ada kuasa Tuhan yang memampukan untuk kita melakukan. Jadi saya percaya Bapak Ibu di sini semua semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Kita semuanya bergandengan tangan. 1 maju, 10 juga maju, 10 maju, 20 maju, 20 maju, 100 maju semua. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Bukan karena iya kita harus dukung papi, tidak. Saya paling tidak suka ada kalimat dukung mendukung. Itu tidak alkitabiah. Ya kan papi? Yang ada adalah menggenapi panggilan rencana Tuhan. Kalau Anda, iya aku soalnya nanti mau dukung ini, tidak. Di dalam firman Tuhan tidak ada kalimat dukung mendukung. Yang ada adalah menikmati panggilan Tuhan, maju dan katakan ya bagi kemuliaan Tuhan. Maka kita akan jalan bersama. Kalau mendukung, pasti nanti yang 3-1-nya enggak mau mami, itu soalnya dukung itu. Nah, itu sudah kalimat negatif keluar, pola pikir yang negatif sudah keluar. Tetapi kalau kita katakan, ya yuk kita sama-sama ini, semua bagi kemuliaan Tuhan, maka saat satu orang berkata, 20 akan ikut semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi jangan lagi mulai punya pikiran nggak bisa ya, punya pikiran nggak mau, tidak. Hari ini mulai berubah bahwa saya mau Tuhan, pakai saya, perlengkapi saya Roh Kudus supaya mampu berjalan, supaya mampu berdiri. Di depan itu menanti banyak orang yang merindukan suara kebenaran Tuhan. Kan nggak mungkin kalau setiap hari papi harus keliling gitu ya, terus jadi saksi. Tetapi kita semua ini yang menjadi gembala-gembala kecil, ini waktunya kita berjalan bagi kemuliaan Tuhan. Nantinya kalau sudah terjadi gembala-gembala kecil ini menyalurkan kasih karunia Tuhan tanpa kita promosi, orang luar pasti berkata, loh itu jemaatnya siapa ya?
Mau tidak mau orang luar akan berkata bahwa itu jemaat gerejanya papi. Jadi kita tidak perlu menyombongkan diri, oh saya ini gereja GBI. No, itu hanya satu orang kalau kita menyanjung nama itu. Tetapi saat dunia mengakui itu, maka begitu banyak orang yang mendengarkan. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita lebih dulu maju untuk pamer, tidak akan ada yang menikmati. Tetapi saat Tuhan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita dibaca nih sama orang. Kemanapun kita melangkah, orang sudah mulai tarik garis. Benar gak ya orang-orang Kristen itu seperti itu? Benar gak ya orang-orang yang jemaatnya papi itu hidupnya benar? Kita adalah suratan yang terbuka, yang Tuhan mau kita menjadi berkat buat orang lain sekitar kita. Walaupun kita nggak bisa menyanyi, nggak bisa sharing karena takut ngomong, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, tetangga kita mulai baca, tetangga depan mulai lihat. Dari situlah kesaksian hidup akan nyata keluar dari mulut orang lain. Amin. Jadi Allah tidak memperhitungkan kemegahan dunia seperti Yesus yang megah atau Kapernaum seperti Yerusalem yang megah ataupun Kapernaum yang dinamis, tetapi memilih Bethlehem yang rendah hati sebagai tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa Allah dapat memakai siapapun. Ya, garis besar itu bahwa Allah dapat memakai siapapun. Siapapun itu termasuk siapa? Siapapun yang mau dan taat akan panggilan Tuhan. Siapapun boleh, tetapi sedikit sekali yang mau dan taat akan panggilan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kira-kira siapa di sini yang mau taat dan terima panggilan Tuhan buat menyatakan karya Tuhan? Itu jawaban ibu-ibu dengan Tuhan ya, Bapak Ibu dengan Tuhan, jawaban sendiri. Nanti berdoa sendiri di hadapan Tuhan. Maukah Anda melakukan tanggung jawab yang besar ini bagi kemuliaan Tuhan? Dimanapun Bapak Ibu berada ya, kita sama-sama menyatakan bahwa Juru Selamat yang hidup itu nyata dalam hidup kita. Amin. Ini mengingatkan kita bahwa Allah dapat memakai siapapun kita, termasuk kita untuk karyanya yang mulia. Kehadiran Yesus mengubah hidup kita menjadi membawa penebusan dan menegaskan bahwa kasih Allah tidak bergantung pada status hidup kita, pada kekuatan hidup duniawi kita, tetapi semuanya bergantung pada kehendak Bapa, kehendaknya yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amen. Jadi kehadiran Yesus itu di dalam hidup kita yang mengubah segalanya. Mari sama-sama kita cek, benar nggak hidup kita sudah berubah saat kita benar-benar mengenal Yesus, saat kita benar-benar bertobat dengan Tuhan. Seringkali kapan hari itu saya melayani di mana itu, mau ke Kalangkates ya, beliau minta dilayani dan saya belum ngomong apa-apa itu beliau sudah katakan, loh sudah Bu, sudah Miss, saya sudah bertobat, kata gitu. Kalau sudah bertobat, kenapa Anda seperti ini? Saya kata gitu. Bapak Ibu, kita harus benar-benar mengerti, namanya orang bertobat itu harus benar-benar menyatakan janji Tuhan buat hidupnya. Kalau bertobat tapi hidupnya tetap bretele, nonsen Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali mempermainkan nama Tuhan. Kalau bertobat ya bertobat. Kalau belum bertobat, cepat cari wajah Tuhan, cepat cari kehendak Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Saat Anda bertobat, Roh Kudus pasti memimpin Anda, maka Anda tidak akan berani melenceng walaupun hanya 30 derajat. Tetapi saat pertobatan Anda hanya suam-suam, di firman Tuhan katakan kalau suam-suam akan dimuntahkan. Mari Bapak Ibu, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita mengenal banyak firman Tuhan, semakin ngeri. Karena Tuhan itu menjelaskan semua di dalam ayat firman Tuhan. Betapa Tuhan itu juga pencemburu. Memang Tuhan panjang sabar, memberi berkat, memberi damai sejahtera. Tetapi ingatlah, Tuhan juga pencemburu. Kalau Anda suam-suam,
akan dimuntahkan. Suam-suam itu maksudnya ya hari ini haleluya, and then 3 hari lagi haleluya, and then 4 harinya lagi aduh sudah gak berdoa dulu Bu, kita mau pergi. Berarti Tuhannya daripada dia perginya. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mulai berubah. Semuanya fokus bahwa Yesus itu juru selamat pribadi kita. Kalau kami, saya dan anak-anak saya katakan, kita hidup hari ini, jangan menikmati hari ini saja. Kita harus hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Maka kita nggak akan berani melakukan hal yang aneh-aneh, karena tahu hari ini nanti kita mau mati. Kalau kita hidup besok kan masih ada hari ini yang mengeri. Besok kan masih ada hari, lusa kan masih bisa dikerjakan lusa aja Bu. Ya kalau lusa masih kita ketemu. Tapi kalau ternyata 1 jam lagi Tuhan sudah panggil kita, apakah kita ada waktu untuk permisi Tuhan, izin yo, jangan dulu Tuhan, masih belum, nggak bisa. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan sempurna, nggak ada yang bisa recalling lagi. Tetapi hari ini ya hari ini. Jadi buatlah kita hidup hari ini ya untuk hari ini, supaya kita tidak berani melakukan hal yang salah. Amin Bapak Ibu. Mari kita semangat bersama-sama menyambut kedatangan Tuhan. Percayalah dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan sudah pilih kita. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat sempurnanya buat Tuhan. Tapi kalau kita yang menjadi alat Tuhan, kita tidak siap, kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk menjadi wadah kasih karunia Tuhan, maka kita nggak bisa menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Tapi saat kita siap, Tuhan ini aku, ampuni aku Tuhan, sempurnakan rencanamu dalam hidupku, maka biarkan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Saat Roh Kudus berkarya, Anda akan melihat, kenapa nggak dari dulu Tuhan? Nah itu yang seringkali iblis lakukan, menipu dan memanipulasi pola pikir kita. Belum apa-apa sudah dicuri 1 sensi, padahal cuma berapa derajat, tetapi berapa derajat itu bisa menjatuhkan kita lebih lagi karena kesalahan yang sepele. Tapi saya percaya malam hari ini kita sama-sama bangkit, bahwa kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, percayalah Yesus yang berkarya buat kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sharingkan sore hari ini. Nah, saya serahkan kembali pemain musik. Mari kita mau naikkan pujian 1 lagu. Kita percaya bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Berapa kalipun kita hidup dalam kesakitan, kita hidup dalam kegalauan, ketakutan, kekhawatiran, tetaplah bersandar bahwa Yesus sudah pilih kita. Kalau Tuhan yang pilih, maka tidak ada yang berani ganggu-gugat hidup kita. Amin. Kita akan naikkan pujian yang 1 tadi. Apa Bu Ida tadi? Oh bukan, yang pertama waktu pembukaan. Ya. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hidup kita. Kita belajar nyanyian ini, dimengerti setiap kata per kata bahwa anugerah itu dahsyat buat hidup kita. Hariku ini
kami yang bekerja, ataupun kami yang di rumah. Pakai kami, genapi setiap janji-Mu Yesus. Pakai kami Tuhan. Meskipun kami hanya seorang supir Gojek, meskipun kami hanya seorang penjual toko yang kecil, meskipun kami hanya seorang ibu rumah tangga, meskipun kami hanya seorang pencuci baju Tuhan, oh tetapi kami percaya Engkau memilih kami, Engkau memakai kami, Engkau mengangkat kami untuk menjadi alat-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang berkarya lebih lagi atas hidup kami. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Bapa. Tergenapi setiap rencana-Mu, terjadi dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Terjadi perombakan besar-besaran atas hidup kami, terjadi kuasa ilahi atas hidup kami. Lord Jesus, thank you Lord, thank you. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau memperhitungkan hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena keajaiban-Mu yang terjadi buat hidup kami. Kami percaya sepanjang hari berikutnya kami melihat mujizat demi mujizat itu terjadi. Kami boleh terima lawatan pengurapan kasih-Mu lebih lagi. Tambahkan hikmat-Mu buat setiap kami Tuhan, sehingga kami benar-benar memahami panggilan-Mu yang nyata itu atas hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan yang bertugas.